Di sebuah sudut kota Kediri, Jawa Timur, berdiri sebuah pondok pesantren tua bernama Pondok Lirboyo. Tempat ilmu, ibadah, dan doa berpadu menjadi cahaya. Namun jauh sebelum berdiri megah seperti sekarang, wilayah ini dulunya adalah hutan, belantara yang gelap dan angker, dihuni oleh makhluk halus dan bangsa jin, yang menempati setiap pohon, batu dan aliran sungai kecil di dalamnya. Dari hutan inilah kisah ini bermula. Kisah nyata tentang Kiai Abdul Karim, seorang ulama karismatik yang dengan keikhlasan dan ilmunya mendirikan pondok di tanah yang konon tidak pernah bisa dijamah manusia. Dengan doa dan keberanian, beliau membuka jalan di antara semak dan pepohonan, menancapkan niat suci untuk menjadikan tempat itu pusat ilmu agama. Namun siapa sangka, niat sucinya justru menarik perhatian penghuni gaib. Para jin yang dahulu liar dan nakal mulai mendekat, penasaran dengan lantunan ayat suci dan zikir yang menggema di hutan malam. Dari sinilah perjalanan panjang itu dimulai, perjalanan antara manusia dan jin, antara gelap dan terang, antara ketakutan dan keimanan. Sebuah kisah yang akan membawa kita menyusuri masa ketika Pondok Lirboyo belum menjadi pesantren, melainkan tanah sunyi yang bergetar oleh doa dan bisikan gaib. Kisah tentang perubahan, keikhlasan, dan kekuatan iman yang menuntun bangsa jin untuk mengenal agama, hingga akhirnya mereka menjadi santri di bawah bimbingan Kiai Abdul Karim. Hutan yang kini dikenal sebagai lokasi Pondok Lirboyo dulunya adalah belantara tak tersentuh manusia. Pepohonan menjulang tinggi, akar-akarnya saling menjalar seolah menjerat tanah, dan kabut tipis selalu menyelimuti dasar hutan, menambah aura misteri yang tak terjamah. Disinilah jin-jin tinggal, makhluk gaib yang nakal, penasaran, dan terkadang menakutkan. Mereka menertawakan burung malam, memindahkan batu, bahkan sesekali menirukan suara manusia yang lewat. Tak seorang pun berani memasuki hutan itu pada malam hari, karena jin-jin sering muncul tiba-tiba, menimbulkan suara-suara aneh yang membuat hati manusia bergetar ketakutan. Di tengah kegelapan hutan itu, seorang lelaki tua dengan sorban putih dan jubah panjang muncul perlahan. Namanya Kiai Abdul Karim, seorang ulama bijak yang sudah lama mendengar kabar tentang hutan angker ini. Ia datang dengan niat mulia, mendirikan pesantren di tengah hutan agar jin dan manusia bisa belajar agama Islam bersama. Kiai membawa kitab kuning di tangan kanannya, tasbih di tangan kiri, dan keyakinan penuh bahwa tempat angker ini bisa diubah menjadi ladang ilmu dan iman. Kedatangan Kiai Abdul Karim langsung menarik perhatian jin-jin yang tinggal di hutan. Bayangan-bayangan bergerak di balik pepohonan, suara bisikan kecil terdengar, dan beberapa jin muncul sebentar untuk mengamati. Jin-jin ini berbeda sifatnya. Ada yang penasaran, ada yang nakal, dan ada yang takut. Jin yang penasaran mendekat menatap Kiai dengan mata bercahaya samar. Beberapa jin nakal mencoba menakut-nakuti dengan suara angin atau daun yang bergerak. Namun Kiai Abdul Karim tidak gentar. Ia membaca doa perlindungan dengan suara lembut tapi tegas. Dan cahaya dari iman Kiai seolah menenangkan hutan dan menaklukkan ketakutan jin-jin yang menonton dari kegelapan. Salah satu jin yang paling penasaran dan pemberani muncul lebih dekat daripada yang lain. Dia memiliki bentuk halus, seperti bayangan bercahaya, dan menatap Kiai dengan rasa ingin tahu yang tulus. Kiai tersenyum lembut, memanggil jin itu dengan suara tenang. Datanglah, jangan takut. Ku datang bukan untuk mengusir, tapi untuk mengajar dan membimbing. Jin itu ragu sejenak, kemudian mendekat perlahan. Interaksi ini menjadi awal hubungan yang aneh, namun penuh potensi antara manusia dan jin. Malam demi malam, Kiai Abdul Karim mulai menetap di hutan itu, membaca doa, berzikir, dan mempelajari perilaku jin. Jin-jin yang awalnya hanya penasaran mulai mendekat, menirukan bacaan, dan memperhatikan gerak-gerik Kiai. Beberapa jin yang lebih nakal tetap mencoba menguji, menimbulkan bayangan atau suara aneh. Namun Kiai selalu sabar menghadapi mereka. Ia mengajarkan bahwa keteguhan hati, disiplin, dan niat tulus akan menenangkan jiwa, baik manusia maupun jin. Hutan itu, yang dulu penuh dengan ketakutan dan keusilan, mulai berubah.
Jin nakal yang penasaran belajar menahan diri, duduk mendengar bacaan, bahkan mencoba menirukan zikir sederhana. Beberapa jin yang lebih tua tampak skeptis, menilai Kiai dengan tatapan tajam. Namun perlahan mereka juga tertarik pada keteguhan dan kesabaran yang terpancar dari sosok manusia tua itu. Kiai Abdul Karim menyadari bahwa hutan ini bukan sekadar tempat menakutkan. Ini adalah ladang pendidikan bagi jin dan manusia, dan dengan bimbingan yang tepat semua bisa belajar. Suatu malam, ketika kabut semakin tebal dan angin malam bertiup lembut, Kiai Abdul Karim berdiri di tengah hutan. Ia menatap pepohonan, akar yang menjalar dan bayangan-bayangan jin yang bergerak halus. Hutan ini akan menjadi pondok, gumamnya dalam hati. Di sini manusia dan jin akan belajar bersama. Dan tempat angker ini akan berubah menjadi ladang ilmu dan keberkahan. Jin yang paling penasaran, yang kini duduk tidak jauh darinya, menunduk seolah memahami niat Kiai. Sebuah perjalanan panjang dan penuh ujian baru saja dimulai. Di awal perjalanan ini, jin mulai merasakan hal yang belum pernah mereka alami. Rasa penasaran yang disertai disiplin, ketakutan yang berubah menjadi hormat, dan kegelapan yang mulai diterangi oleh cahaya iman. Malam itu, Sinhutan tidak lagi hanya tempat ketakutan, tetapi juga tempat awal perubahan. Pondok Lirboyo belum berdiri. Jena penuh benih-benih pendidikan, kedisiplinan, dan kedamaian mulai ditanam di antara pepohonan yang tinggi dan kabut yang menyelimuti. Bab pertama ini menutup dengan pesan penting. Bahkan makhluk gaib yang nakal sekalipun dapat berubah jika bertemu dengan keteguhan hati, ilmu, dan doa. Jin yang dulu hanya penasaran dan usil mulai belajar menahan diri. Sementara Kiai Abdul Karim bersiap menata fondasi Pondok Lirboyo, yang kelak akan menjadi tempat manusia dan jin belajar bersama, mengikuti ajaran Islam, dan menemukan kedamaian di tengah dunia gaib yang penuh misteri. Beberapa minggu setelah Kiai Abdul Karim menapakkan kaki di hutan belantara itu, Pondok Lirboyo mulai terbentuk secara sederhana. Beberapa bangunan kecil dari kayu dan bambu berdiri rapi di tengah pepohonan, menjadi tempat tinggal sementara para santri dari desa sekitar. Namun pembangunan pondok yang damai itu menarik perhatian jin-jin yang selama ini menguasai hutan. Jin-jin nakal itu, penasaran dengan kegiatan manusia baru di wilayah mereka, mulai mendekat. Mereka bukan jin sembarangan. Beberapa dikenal usil, gemar menakut-nakuti manusia, atau mencuri barang-barang kecil. Ketika malam tiba, terdengar bisikan halus di antara pepohonan, suara tawa yang nyaris tak terdengar, dan bayangan-bayangan yang bergerak cepat di tepian pondok. Santri manusia yang baru tinggal di pondok merasa gelisah. Lampu-lampu minyak bergetar, pintu terbuka sendiri, dan suara langkah kaki muncul di lorong kosong. Wasesa, Zuyam kini sudah menaruh rasa hormat terhadap Kiai Abdul Karim. Muncul CV awal yang dari origin lainnya untuk mengamati situasi. Kiai mengerti niat baik Kiai itu, dan penasaran tentang pengajian yang dilakukan manusia. Namun jin-jin nakal lain lebih liar. Mereka menabrak tiang-tiang pondok, mengganggu api di dapur, dan menakuti santri yang sedang belajar. Malam pertama gangguan itu membuat beberapa santri menangis ketakutan, sementara sebagian lagi bersembunyi di balik bangunan kayu. Kiai Abdul Karim mengetahui keributan itu, duduk di teras pondok dengan tenang. Demi membaca doa panjang dengan suara lembut, menggetarkan udara di sekitar. Doa itu bukan hanya untuk melindungi manusia, tetapi juga untuk menenangkan jin-jin nakal. Sesaat gangguan itu berhenti, bayangan yang menari di dinding pondok menghilang, dan suara tawa perlahan memudar. Wasesa memperhatikan dari atas pohon dekat pondok. Ia tercengang melihat jin-jin lain yang biasanya liar, tampak ragu untuk mendekat kembali. Keesokan harinya, Kiai Abdul Karim memanggil Wasesa. "Wasesa," ucap Kiai dengan suara tenang, "aku ingin kau membantu jin-jin yang nakal ini. Ajar mereka adab dan bacaan. Jangan biarkan mereka mengganggu santri, tapi ajak mereka belajar." Wasesa terkejut. Selama ini ia hanya mengawasi, bahkan kadang ikut bermain usil. Tapi kini Kiai itu memberinya tugas mulia, menjadi penghubung antara manusia dan jin. Dengan hati-hati, Wasesa setuju. Ia mulai memanggil jin-jin nakal satu persatu dan menjelaskan apa yang diinginkan Kiai Abdul Karim. Awalnya, jin-jin nakal menolak. Mereka tertawa, menari di udara.
dan membuat suara-suara aneh untuk menakuti Wasesa. Namun ketenangan dan keteguhan Wasesa berhasil membuat mereka diam. Wasesa mulai mengajarkan beberapa hal sederhana, membaca basmalah sebelum makan, menjaga kebersihan pondok, dan tidak mengganggu manusia yang sedang belajar. Beberapa jin penasaran, sementara yang lain tetap nakal, menunggu kesempatan untuk berulah lagi. Pada malam berikutnya, pengajian malam pertama untuk jin dimulai. Kiai Abdul Karim duduk di tengah, membaca ayat-ayat Al-Quran, sementara Wasesa memanggil jin-jin nakal mendekat. Beberapa jin menatap dengan mata berbinar, penasaran tapi takut. Beberapa mencoba meniru bacaan Kiai. Suara mereka bergetar dan terdengar aneh. Namun niat belajar sudah ada. Kiai tersenyum, mengangguk dan mengarahkan mereka dengan lembut. Tidak apa jika salah, yang penting kalian belajar dengan hati yang tulus. Seiring berjalannya waktu, beberapa jin mulai disiplin. Mereka hadir setiap malam, mendengarkan bacaan Al-Quran, belajar zikir dan memperhatikan perilaku santri manusia. Jin yang sebelumnya nakal kini mulai menghargai aturan pondok. Namun tidak semua jin bisa langsung patuh. Beberapa tetap usil, memindahkan barang, membuat suara langkah palsu, atau menghilang tiba-tiba. Wasesa terus membimbing mereka, menasihati agar mengikuti aturan pondok dan menghormati manusia. Kiai Abdul Karim melihat perubahan itu dengan senyum penuh kepuasan. Ia tahu proses ini tidak mudah. Jin yang terbiasa bebas di hutan butuh waktu untuk memahami disiplin dan ilmu agama. Namun semangat Wasesa dan ketekunan jin-jin nakal mulai menunjukkan hasil. Pondok Lirboyo yang dulunya sunyi dan angker kini perlahan berubah menjadi tempat yang hidup, meski tetap diselimuti misteri. Bab ini menutup malam pertama gangguan jin dengan pelajaran penting. Bahkan makhluk halus sekalipun bisa belajar dan berubah jika dibimbing dengan kesabaran. Jerimontisis dan Riketegur. Wasesa mulai dikenal sebagai jin yang bijak di antara jin-jin lain. Penghubung antara dunia manusia dan makhluk gaib. Pondok Lirboyo kini bukan hanya tempat belajar manusia, tetapi juga tempat jin belajar menjadi santri, membuka babak baru dalam sejarah hutan yang dulunya angker. Beberapa bulan setelah jin-jin nakal mulai hadir di Pondok Lirboyo, hutan yang dulunya angker kini berubah menjadi pusat kegiatan belajar yang ramai. Santri manusia dan jin mulai terbiasa dengan rutinitas pengajian malam, zikir, dan membaca Al-Quran. Namun ketenangan itu tidak selalu bertahan lama. Di salah satu bangunan pondok, ada kamar kosong yang konon dulunya menjadi sarang jin-jin liar sebelum Kiai Abdul Karim datang. Para santri manusia menghindari kamar itu karena terasa dingin dan aneh, seolah ada yang menatap dari balik dinding. Namun Wasesa memperhatikan jin-jin nakal yang tertarik ke kamar itu, karena aroma kebebasan lama masih tersisa. Suatu malam, seorang santri manusia, Ahmad, memberanikan diri menempati kamar kosong itu. Saat malam larut, ia terbangun karena mendengar bisikan lembut. Bisikan itu terdengar seperti doa yang terpotong-potong, bercampur dengan tawa halus. Ahmad gemetar menyalakan lampu minyak, namun tidak terlihat apapun di kamar. Dari kejauhan, Wasesa mengamati dengan hati-hati, memastikan tidak ada jin nakal yang berbuat usil berlebihan. Ternyata, bukan hanya Ahmad yang diganggu rasa takut. Jin-jin yang baru belajar pun mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Beberapa bermimpi tentang hutan lebat, tentang manusia yang mengajarkan doa, dan tentang binatang-binatang yang berbicara dalam bahasa manusia. Mimpi itu menakutkan sekaligus membingungkan mereka, karena jin terbiasa bebas dan tidak pernah dibimbing dengan disiplin seperti sekarang. Wasesa merasa perlu menenangkan mereka. Wasesa memanggil beberapa jin nakal yang paling sering muncul di kamar kosong itu. "Kalian harus belajar mengontrol diri," katanya lembut. "Jangan biarkan ketakutan dan kebingungan menguasai kalian. Ikuti pengajian, dengarkan kiai, dan gunakan ilmu untuk kebaikan, bukan keusilan." Beberapa jin menunduk, ada yang tampak gelisah, namun rasa hormat terhadap Wasesa membuat mereka patuh. Kiai Abdul Karim pun turun tangan. Ia memasuki kamar kosong itu, duduk bersila, dan membaca ayat-ayat perlindungan dengan suara lembut namun kuat. Udara di kamar yang tadinya dingin kini terasa hangat. Jin-jin yang biasanya penasaran dan nakal mendekat, memperhatikan setiap gerak dan kata kiai. Wasesa menatap mereka dan berbisik,
Lihat, ini bukan hanya tentang belajar manusia. Ini tentang hati dan disiplin. Malam itu menjadi titik balik bagi beberapa jin. Mereka yang sebelumnya hanya nakal mulai memahami bahwa kamar kosong itu bukan tempat untuk menakut-nakuti, tapi untuk introspeksi dan belajar. Mimpi-mimpi aneh mulai berubah menjadi pengalaman spiritual. Mereka melihat cahaya, mendengar bacaan Al-Quran yang jelas, dan merasa damai. Wasesa tersenyum. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang tapi perubahan sudah mulai terlihat. Namun tidak semua jin bisa langsung patuh. Beberapa tetap gelisah, muncul di lorong-lorong pondok, membuat suara langkah palsu, atau memindahkan barang-barang kecil. Wasesa terus membimbing mereka, mengingatkan bahwa ketenangan dan disiplin adalah kunci. Ia mulai menjadi guru kecil bagi jin-jin nakal, mengajarkan tata krama, adab, dan pengendalian diri. Malam demi malam, kamar kosong itu berubah menjadi simbol ujian dan pembelajaran. Santri manusia mulai terbiasa mendengar bisikan halus yang ternyata adalah jin yang sedang membaca doa dan zikir, bukan sekadar menakut-nakuti. Kamar itu menjadi saksi betapa jin, meski makhluk gaib, dapat belajar dan berubah bila dibimbing dengan kesabaran, iman, dan keteguhan hati. Bab ini menutup malam penuh misteri dengan pelajaran penting. Ketakutan bisa menjadi guru, dan bahkan makhluk gaib bisa belajar disiplin serta memahami ilmu agama jika diarahkan dengan benar. Wasesa mulai dikenal sebagai jin yang bijak di antara jin-jin lain, sekaligus penengah antara dunia manusia dan dunia gaib, menegaskan bahwa Pondok Lirboyo bukan hanya pesantren manusia, tetapi juga sekolah bagi jin. Seiring waktu, Pondok Lirboyo semakin ramai. Santri manusia yang baru tiba mulai menyesuaikan diri dengan ritme pengajian malam, belajar kitab kuning, dan zikir. Beberapa santri yang lebih senior mulai membagikan cerita tentang fenomena gaib yang mereka alami sejak awal berdirinya pondok. Cerita-cerita ini menambah rasa takut sekaligus penasaran bagi santri baru. Salah satu santri senior, Hasan, menceritakan pengalaman awalnya ketika menempati kamar paling dekat dengan hutan. Malam pertama, ia mendengar suara langkah kaki yang berderap di koridor. Meski ia sendiri berada sendirian, pintu kamar bergetar, dan lampu minyak seolah tertiup angin yang tidak ada. Lunun Sigit Tuesya membaca doa perlindungan. Suara itu menghilang. Hasan menyadari bahwa kehadiran jin bukan selalu berniat jahat, tapi mereka penasaran dan ingin mencoba menakut-nakuti. Santri senior lainnya, Fatimah, bercerita tentang pengalamannya melihat sosok bayangan di belakang pepohonan ketika pengajian malam. Sosok itu mengikuti gerak santri secara diam-diam, menirukan bacaan zikir, dan sesekali menertawai gerakan mereka. Fatimah awalnya ketakutan, namun kemudian menyadari sosok itu adalah salah satu jin yang sedang belajar. Dengan bimbingan Wasesa, jin itu akhirnya mulai hadir lebih sopan, mendengarkan bacaan, dan mencoba meniru gerakan pengajian. Wasesa sendiri mulai dikenal di kalangan santri senior. Ia kerap menjadi perantara antara jin dan manusia. Kadang ketika jin terlalu nakal atau penasaran, Wasesa hadir untuk menenangkan mereka. Dia mengingatkan jin tentang adab, doa, dan tata krama di pondok. Jin-jin yang sebelumnya liar mulai menghargai aturan dan keteguhan kiai. Bahkan beberapa jin yang paling bandel pun mulai belajar disiplin, hadir tepat waktu, dan mendengarkan pengajian dengan serius. Cerita santri senior juga menyinggung fenomena yang lebih menegangkan. Beberapa jin kadang muncul dengan bentuk samar atau bayangan di sudut pondok, membuat santri baru gemetar ketakutan. Ada yang mendengar bisikan nama mereka, bahkan suara-suara halus yang menirukan bacaan Al-Quran. Namun Wasesa selalu hadir untuk menenangkan, menegaskan bahwa jin tidak akan membahayakan siapapun yang belajar dengan niat tulus. Malam-malam tertentu, Kiai Abdul Karim meminta santri senior untuk ikut membimbing santri baru, termasuk menjelaskan cara menghadapi gangguan jin. Hasan dan Fatimah kerap bercerita tentang pengalaman mereka, memberi contoh bahwa ketakutan bisa dikendalikan dengan doa, kesabaran, dan pengertian. Santri baru belajar bahwa jin meski makhluk gaib bisa berubah dan belajar jika dibimbing dengan benar. Bab ini juga menekankan hubungan antara jin dan manusia.
Jin-jin yang tadinya hanya nakal mulai membantu kegiatan pondok, menjaga keamanan malam hari, membantu memindahkan barang, dan bahkan menenangkan santri yang ketakutan. Wasesa berperan penting, mengatur jinnya agar tetap disiplin. Kiai Abdul Karim hanya tersenyum melihat perkembangan ini, mengetahui bahwa pesantren bukan hanya tentang pengajaran manusia, tapi juga pengajaran bagi jin. Akhir bab 4 menegaskan satu hal. Pengalaman santri senior mengajarkan bahwa Pondok Lirboyo bukan sekadar tempat belajar kitab kuning, tapi juga tempat manusia dan jin belajar berdampingan. Ketegangan dan gangguan awal berubah menjadi pembelajaran, persahabatan dan pengertian. Jin yang dulunya dianggap menakutkan, kini menjadi bagian penting dalam sejarah dan kehidupan pondok. Sementara Wasesa muncul sebagai sosok penghubung yang bijak di antara keduanya. Beberapa bulan setelah jin-jin mulai hadir secara teratur di Pondok Lirboyo, Kiai Abdul Karim merasa perlu mengajarkan ritual dan doa khusus untuk menata kedisiplinan jin, sekaligus melindungi santri manusia. Philip Pesizin mulai belajar dan mengikuti pengajian. Masih banyak yang nakal atau penasaran untuk mengganggu. Kiai percaya bahwa pengajaran spiritual bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk jin, agar mereka bisa hidup harmonis bersama santri. Suatu malam, Kiai mengumpulkan santri manusia dan Wasesa di halaman pondok. Lilin-lilin kecil diterangi oleh angin malam, dan udara terasa berat namun tenang. Kiai Abdul Karim mulai membacakan doa-doa perlindungan dengan suara lembut tapi tegas. Santri meniru gerak dan bacaan Kiai, sementara Wasesa memanggil jin-jin yang nakal dan penasaran agar ikut mendekat. Jin-jin yang hadir malam ini, ucap Kiai, kalian harus memahami bahwa di sini adalah tempat ilmu dan kedamaian. Gangguan dan keusilan tidak akan membawa manfaat. Ikuti bacaan dan doa, serta hormati setiap santri manusia yang belajar dengan niat tulus. Suara Kiai menggetarkan udara di sekeliling mereka, dan bahkan jin-jin yang paling nakal menunduk, tak berani bergerak sembarangan. Wasesa kemudian membantu, menuntun jin-jin yang masih gelisah. Dia mengajari mereka cara membaca doa-doa pendek, zikir, dan adab sederhana. Duduk dengan tenang, menunggu giliran bicara, dan tidak mengganggu manusia atau jin lain. Beberapa jin yang sebelumnya nakal mencoba menolak, melompat-lompat atau membuat suara-suara aneh. Namun dengan ketegasan Wasesa dan ketenangan Kiai, mereka akhirnya diam dan mengikuti ritual malam itu. Selama ritual, Kiai Abdul Karim menekankan konsep perlindungan spiritual, menjaga hati dari iri, sombong, dan keinginan mengganggu. Ia menjelaskan bahwa doa tidak hanya memberi kekuatan pada manusia, tetapi juga menenangkan jin dan membantu mereka belajar disiplin. Wasesa memperhatikan setiap jin, memastikan mereka meniru gerakan dan bacaan dengan benar, meski masih terdengar beberapa suara tawa kecil yang menunjukkan keusilan alami mereka. Beberapa santri manusia awalnya ragu. Mereka takut ketika jin mendekat atau menirukan suara mereka saat zikir. Namun Kiai Abdul Karim mengingatkan bahwa rasa takut harus diganti dengan pengertian. Kalian belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk menciptakan kedamaian di sekitar, kata Kiai. Malam itu menjadi pelajaran berharga. Bahkan makhluk gaib pun bisa belajar disiplin dan doa jika diarahkan dengan benar. Malam demi malam, ritual ini menjadi rutin. Jin yang nakal perlahan berubah menjadi jin yang patuh. Mereka hadir lebih awal, mengikuti pengajian, dan kadang membantu menenangkan santri yang ketakutan. Beberapa jin yang penasaran bahkan mulai menyalin gerakan santri manusia dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lembut. Wasesa merasa bangga. Perubahan kecil ini menunjukkan bahwa bimbingan dan kesabaran dapat mengubah sifat alami jin sekalipun. Bab ini menutup dengan pesan penting. Pondok Lirboyo bukan hanya tempat belajar kitab kuning, tapi juga sekolah bagi jin. Melalui ritual dan doa, Kiai Abdul Karim mengajarkan iman, kedisiplinan, dan ketenangan hati kepada semua makhluk di pondok. Wasesa menjadi penghubung bijak, memastikan jin belajar dengan benar tanpa mengganggu manusia. Perlahan, ketegangan malam-malam awal digantikan dengan harmoni dan rasa saling menghormati antara santri manusia dan jin. Seiring berjalannya waktu, Pondok Lirboyo semakin ramai.
Santri manusia belajar kitab kuning, zikir, dan doa, sementara jin-jin yang sudah dibimbing Wasesa mulai hadir rutin di pengajian malam. Namun kedamaian itu tidak sepenuhnya tanpa tantangan. Beberapa jin yang lebih nakal dari luar hutan mulai mendengar kabar tentang pondok, tertarik pada disiplin baru yang diperkenalkan Kiai Abdul Karim, dan ingin ikut campur dalam kehidupan santri. Wasesa menyadari kedatangan mereka. Mereka bukan hanya penasaran, tapi juga ingin menunjukkan kekuatan mereka, mencoba menakut-nakuti santri manusia atau jin yang sudah patuh. Malam-malam awal kehadiran mereka diwarnai suara tawa misterius, langkah kaki yang muncul dari kegelapan, dan benda-benda yang bergerak sendiri di koridor pondok. Beberapa santri baru ketakutan, sementara santri senior mulai bersiaga dan memperingatkan mereka agar tetap tenang. Kiai Abdul Karim memutuskan untuk menjadikan fenomena ini sebagai pelajaran bagi semua makhluk di pondok. Dia mengumpulkan santri manusia, Wasesa, dan jin-jin nakal baru di halaman pondok. "Kedatangan kalian bukan kebetulan," kata Kiai. "Setiap makhluk yang datang di sini harus belajar disiplin dan menghormati aturan. Tidak ada yang kebal dari ilmu dan doa." Suasana menjadi tegang. Jin-jin nakal saling berpandangan, menilai siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih berani, dan siapa yang bisa menguasai pondok. Wasesa bertindak sebagai mediator. Ia mengajari jin-jin baru tentang tata krama di pondok. Tidak boleh mengganggu manusia, hadir tepat waktu di pengajian, dan mengikuti bacaan doa. Beberapa jin menolak, mencoba memamerkan kemampuan mereka dengan membuat bayangan menakutkan atau meniup angin dingin. Namun keteguhan Wasesa dan doa Kiai Abdul Karim membuat mereka tidak berani berbuat lebih jauh. Persaingan antara jin nakal lama dan jin nakal baru mulai muncul. Jin yang sudah belajar dan patuh merasa terganggu dengan kehadiran mereka yang liar. Mereka beradu dalam kecepatan, kemampuan menimbulkan suara, dan trik mengintimidasi. Namun Wasesa menegur setiap perselisihan. "Di pondok ini, kekuatan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk belajar dan membantu," ujarnya tegas. Jin-jin pun sedikit demi sedikit mulai mengerti bahwa kompetisi bisa diubah menjadi persahabatan dan kerjasama. Kiai Abdul Karim mengajarkan ritual tambahan untuk membantu menenangkan jin yang gelisah. Doa khusus, zikir malam, dan pembacaan ayat-ayat perlindungan menjadi rutinitas. Jin yang awalnya nakal kini mulai menghormati aturan, bahkan ikut menjaga keamanan pondok pada malam hari. Mereka yang paling nakal kadang masih berulah, tetapi kini lebih ringan, menimbulkan bayangan samar atau suara-suara kecil untuk menertawakan diri mereka sendiri, bukan untuk menakuti manusia. Santri manusia mulai menyadari perubahan ini. Mereka belajar bahwa jin juga bisa memiliki kehidupan sosial, persaingan, dan pembelajaran seperti manusia. Beberapa jin bahkan menjadi teman bagi santri, membantu membawa buku, menjaga lampu minyak tetap menyala, atau menenangkan santri yang ketakutan saat malam gelap. Hubungan antara manusia dan jin menjadi semakin kompleks namun harmonis, dengan Wasesa sebagai penghubung bijak di tengah dinamika itu. Bab ini menutup dengan pelajaran penting, bahkan makhluk nakal sekalipun bisa berubah jika diberi kesempatan dan bimbingan. Persaingan dapat diubah menjadi kerjasama, dan Pondok Lirboyo kini menjadi tempat di mana manusia dan jin belajar hidup berdampingan, menghormati satu sama lain, dan menata disiplin spiritual. Wasesa semakin dihormati, bukan hanya sebagai penjaga hutan, tetapi sebagai guru kecil bagi jin nakal yang kini belajar mengendalikan diri. Seiring waktu, Pondok Lirboyo semakin hidup. Santri manusia mulai terbiasa dengan kehadiran jin yang sudah dibimbing Wasesa, sementara jin nakal lama dan baru belajar menyesuaikan diri dengan aturan pondok. Suasana pondok yang dulunya hanya dipenuhi suara doa kini mulai terasa lebih hangat, meski tetap diselimuti aura mistis. Pada suatu malam yang gelap, terjadi peristiwa yang membuat semua santri, baik manusia maupun jin, tercengang. Angin malam bertiup kencang. Beberapa pohon di sekitar pondok bergoyang hebat, dan hujan deras mulai turun. Beberapa atap pondok bocor, dan air hujan masuk ke dalam ruang pengajian. Santri manusia panik, sementara beberapa jin yang nakal dulu tampak cemas karena melihat ketegangan di antara santri. Kiai Abdul Karim berdiri di tengah hujan dan membaca doa panjang perlindungan.
Wasesa memanggil semua jin untuk membantu, sambil mengingatkan agar mereka tidak menakuti santri. Jin-jin yang dulu nakal kini bergerak cepat. Beberapa menahan atap yang bocor dengan kekuatan gaib mereka. Beberapa lainnya menyalurkan energi untuk menjaga lilin tetap menyala. Dan beberapa membantu mengarahkan aliran air hujan agar tidak masuk ke dalam ruang pengajian. Santri manusia yang menonton fenomena itu tercengang. Mereka melihat jin, makhluk yang dulunya dianggap menakutkan, kini bekerja sama untuk kebaikan. Beberapa santri menangis, menyadari betapa mukjizat dapat terjadi ketika manusia dan jin bekerja bersama di jalan kebaikan. Wasesa berdiri di depan, memimpin para jin, memastikan semua berjalan tertib. Ia merasa bangga, karena perubahan jin yang dulu nakal kini nyata terlihat. Setelah hujan reda, Kiai Abdul Karim berbicara kepada semua santri. Inilah bukti bahwa makhluk apapun bisa berubah jika dibimbing dengan iman, disiplin, dan doa. Jin yang dulu nakal kini belajar membantu, bukan mengganggu. Pondok ini bukan hanya sekolah bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Suasana pondok terasa hening, penuh rasa kagum dan damai. Beberapa mukjizat lain mulai muncul. Jin membantu menyalakan lilin ketika malam gelap, menjaga buku-buku agar tetap kering saat hujan, dan bahkan menenangkan santri yang ketakutan. Santri manusia mulai memahami bahwa keajaiban bukan hanya soal kekuatan gaib, tapi juga tentang keteguhan hati, kesabaran, dan kerjasama. Wasesa menjadi semakin dihormati di antara jin dan manusia. Joya bukan lagi hanya penjaga hutan, tapi guru kecil yang membimbing jin dalam disiplin dan iman. Joni juga menjadi simbol bahwa perubahan mungkin terjadi bagi semua makhluk, tidak peduli seberapa nakal atau liar sebelumnya. Bab 7 menutup dengan pesan bahwa Pondok Lirboyo bukan hanya tempat belajar kitab kuning, tetapi juga ladang keajaiban dan mukjizat. Kehadiran jin yang membantu pondok menjadi tanda nyata bahwa kebaikan dan bimbingan spiritual dapat merubah siapapun, bahkan makhluk gaib sekalipun. Hubungan manusia dan jin di pondok semakin harmonis, membuktikan bahwa kesabaran, doa, dan iman adalah kunci kedamaian sejati. Seiring Pondok Lirboyo semakin berkembang, jin yang sudah belajar mulai terbiasa dengan kehidupan pondok. Beberapa jin bahkan menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan, sementara jin nakal lama masih kadang muncul untuk mencoba menguji batas. Namun Kiai Abdul Karim tahu bahwa ujian sejati bagi jin tidak selalu datang dari luar, melainkan dari hati mereka sendiri. Suatu malam Wasesa merasakan gelombang energi aneh di hutan. Jin-jin baru yang penasaran mulai menunjukkan sifat serakah. Mereka tergoda oleh cahaya lampu, aroma makanan dari dapur pondok, dan rasa ingin menonjolkan kekuatan mereka. Beberapa jin mulai melanggar aturan, memindahkan barang tanpa izin, membuat suara menakutkan agar santri panik, bahkan mencoba mengambil makanan dari dapur sebelum waktunya. Wasesa segera memanggil mereka. "Apa yang kalian lakukan? Ini bukan cara belajar atau hidup di pondok," katanya tegas. Namun jin-jin nakal itu menertawakan peringatan Wasesa. Mereka meremehkan peraturan pondok, merasa lebih kuat dari manusia dan jin lain yang patuh. Beberapa santri manusia yang melihat perilaku itu mulai ketakutan. Sementara santri senior mencoba menenangkan mereka dengan bacaan doa dan zikir. Kiai Abdul Karim turun tangan. Dia mengumpulkan semua jin dan santri di halaman pondok, membaca doa perlindungan yang lebih panjang dan kuat. Suara Kiai menggema di hutan, membuat beberapa jin yang nakal terpaku. "Setiap makhluk diuji," kata Kiai dengan tegas. "Bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk menguatkan iman dan hati. Keserakahan, kemarahan, dan keusilan adalah godaan yang harus kalian lawan." Beberapa jin menunduk, merasa bersalah, sementara yang lain masih mencoba menentang. Wasesa memimpin jin-jin nakal yang paling bandel ke sudut pondok untuk menenangkan mereka. Yoyo mengajar mereka cara mengendalikan nafsu, membimbing hati agar tidak mudah tergoda, dan mengingatkan bahwa kebaikan akan selalu lebih kuat daripada kekuatan nakal atau serakah. Malam itu menjadi ujian besar bagi Pondok Lirboyo. Jin nakal harus memilih, mengikuti aturan dan belajar, atau tetap terjebak dalam sifat lama yang nakal dan serakah. Beberapa jin akhirnya mengaku bersalah, menundukkan kepala,
dan mulai meniru bacaan doa yang diajarkan Kiai. Yang lain masih mencoba berulah. Tetapi pengawasan Wasesa dan doa Kiai Abdul Karim membuat mereka tidak berani melangkah lebih jauh. Peristiwa ini mengajarkan semua santri, manusia maupun jin, bahwa ujian selalu datang dalam bentuk godaan. Jin yang serakah bisa menimbulkan kekacauan. Tetapi dengan bimbingan yang tepat, mereka bisa belajar menahan diri dan memperbaiki hati. Wasesa semakin dihormati sebagai penghubung dan guru bagi jin nakal yang masih belajar kendali diri. Bab 8 menutup dengan pesan penting. Kekuatan sejati bukan tentang kemampuan gaib atau nakal, tetapi tentang mengendalikan diri, mengikuti aturan, dan belajar disiplin. Pondok Lirboyo menjadi saksi bahwa bahkan jin yang paling nakal pun bisa berubah jika diberikan kesempatan, bimbingan, dan ujian yang tepat. Malam itu, ketegangan berakhir dengan kedamaian. Namun Wasesa tahu perjalanan jin di pondok masih panjang dan penuh tantangan. Setelah berbagai ujian, gangguan, dan tantangan, Pondok Lirboyo kini memasuki fase baru. Santri manusia yang awalnya takut pada kehadiran jin kini mulai terbiasa, bahkan menghargai keberadaan mereka. Jin yang dulu nakal, penasaran, atau serakah kini belajar disiplin, doa, dan tata krama. Sebagian besar berkat bimbingan Wasesa dan pengajaran Kiai Abdul Karim. Pada suatu malam, bulan purnama menggantung tinggi di langit, menebarkan cahaya lembut ke seluruh pondok. Semua santri, manusia, dan jin berkumpul di halaman pondok untuk pengajian malam rutin. Suasana berbeda dari awal berdirinya pondok. Bukan lagi ketegangan dan rasa takut, melainkan kedamaian dan rasa kagum. Lilin-lilin kecil berpendar, suara zikir bergema di antara pepohonan, dan aroma kemenyan mengalir menenangkan udara malam. Wasesa berdiri di depan jin-jin, sambil mengawasi agar semua berjalan tertib. Ia tersenyum melihat jin yang dulu nakal kini hadir tepat waktu, duduk dengan sopan, dan mengikuti bacaan doa. Beberapa jin bahkan membantu menyalakan lilin, menjaga buku-buku tetap rapi, dan menenangkan santri yang masih gugup. Semua makhluk di pondok tampak bekerja sama dalam harmoni. Kiai Abdul Karim berdiri di tengah, membaca ayat-ayat panjang dengan suara lembut namun tegas. Inilah tujuan kita, kata Kiai setelah selesai membaca. Bukan hanya belajar ilmu dunia dan agama, tetapi belajar hidup berdampingan, menghormati satu sama lain, dan menjaga kedamaian hati. Jin dan manusia, meski berbeda alam, dapat menjadi sahabat jika dibimbing dengan iman dan keteguhan. Santri manusia menyadari sesuatu yang luar biasa. Jin yang mereka anggap menakutkan kini menjadi bagian dari kehidupan pondok. Mereka membantu, mendukung, dan bahkan mengajarkan mereka arti disiplin dan kesabaran. Jin pun belajar menghormati manusia, mengikuti aturan pondok, dan merasakan kedamaian yang sebelumnya asing bagi mereka. Wasesa, yang dulu hanya penjaga hutan, kini menjadi simbol persatuan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dihormati oleh jin dan manusia, menjadi penghubung yang bijak dan contoh bahwa perubahan dan pembelajaran selalu mungkin terjadi. Jin yang dulu nakal kini menjadi santri sejati, belajar dan mengamalkan ilmu dengan niat tulus. Malam itu menjadi saksi bahwa Pondok Lirboyo bukan sekadar pesantren manusia, tapi juga pesantren jin. Keajaiban dan mukjizat terjadi karena keteguhan hati, bimbingan yang sabar, dan pengajaran yang bijak. Ketenangan, disiplin, dan rasa saling menghormati menjadikan pondok sebagai tempat yang aman, penuh ilmu, dan damai bagi semua makhluk. Bab 9 menutup cerita dengan harmoni sempurna. Manusia dan jin belajar bersama, saling menghormati, dan membentuk ikatan yang tak terlihat tapi kuat. Wasesa tersenyum, menyadari bahwa perjalanan panjang dari hutan angker ke pondok yang damai telah selesai. Jin nakal kini menjadi sahabat, penghalau ketakutan berubah menjadi pelindung, dan Pondok Lirboyo tetap berdiri sebagai simbol keajaiban, iman, dan kebersamaan antar alam.